Selamat datang di YouTube channel SMP Negeri 44 Pekanbaru. Sebelum memulai video pembelajaran interaktif pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 8? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan pertemuan kedua kita pada pembelajaran matematika. Kita masih akan membahas tentang pola bilangan. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari macam jenis pola bilangan. Ya, ada 6 jenisnya. Ada pola bilangan ganjil. Nah, bentuk umum dari pola bilangan ganjil ini adalah UN sama dengan 2N dikurangi 1. Selanjutnya ada pola bilangan genap. Bentuk umumnya adalah UN sama dengan 2N. Yang ketiga ada pola bilangan persegi. Bentuk umumnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Bentuk umumnya adalah UN sama dengan N di dalam kurung N tambah 1. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Bentuk umumnya adalah UN sama dengan setengah dikali N, kemudian dikalikan dengan di dalam kurung N tambah 1. Dan terakhir ada jenis pola bilangan Fibonacci, dengan bentuk umumnya adalah UN sama dengan UN dikurang 2, ditambah dengan UN dikurang 1. Nah, di pertemuan kemarin, masih ingat nggak? Kita ada membahas tentang suku, kemudian kita ada membahas tentang UN. Nah, masih ingat ya apa itu suku dan apa yang dimaksudkan dengan UN? Karena pada pertemuan kali ini kita masih akan menggunakan istilah itu. Oke? Nah, pada pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan videonya, diharapkan siswa mampu mengenal istilah-istilah yang ada pada barisan aritmatika, kemudian menentukan rumus suku ke N dari sebuah barisan aritmatika, kemudian menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan aritmatika. Nah, Miss harap setelah mengetahui tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, siswa kelas 8 semuanya, anak-anak Miss, bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan serius. Kita mulai ya. Barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika itu adalah sebuah barisan yang selisih tiap sukunya adalah sama. Nah, jadi di situ kuncinya ya. Selisih tiap sukunya adalah sama. Ada beberapa istilah yang akan kita gunakan pada pertemuan kali ini tentang barisan aritmatika. Ada A. Artinya adalah suku pertama. Kemudian ada B. Artinya adalah selisih atau beda. Dan ada UN. Artinya adalah suku ke N. Jadi nanti, kalau di pembahasan selanjutnya Miss sebutkan A, itu artinya adalah suku pertama. Kalau Miss sebutkan B, itu artinya adalah selisih atau beda. Dan kalau Miss sebutkan UN, itu maksudnya adalah suku ke N. Nah, kalau UN ini udah kita pelajari kemarin ya, suku ke N. Kalau A ini artinya suku pertama, artinya suku yang pertama kali muncul atau anggota yang pertama kali muncul dalam sebuah barisan bilangan. Nah, sekarang selisih nih atau beda. Apa sih ini? Ya.
Beda itu didapatkan dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Nah, nanti kalau udah ketemu contoh soalnya mungkin akan jadi lebih paham ya. Nah, kita akan bahas contoh. Ada beberapa contoh yang Miss siapkan. Ada sebuah barisan. 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Kita tentukan dulu A. A tadi adalah suku pertama. Kita lihat bilangan yang pertama kali muncul pada barisan ini. Itu adalah 3. Ya, yang dilingkari ini ya. Maka A-nya adalah 3. Selanjutnya B atau beda atau selisih. Selisih dari suatu suku dikurangi dengan suku sebelumnya. Sekarang kita lihat 3 dan 7. Artinya 7 dikurangi 3. Selisihnya adalah 4. Dan itu harus berlaku di semuanya. Ingat pengertian barisan aritmatika tadi? Selisihnya adalah sama untuk semuanya. Ya, untuk di satu barisan itu. Berarti kita harus lihat selisih antara 7 dan 11. 4 juga diperoleh dari 11 dikurangi 7. Kemudian 11 ke 15, 4 juga. 15 ke 19, 4 juga. Karena selisihnya sama-sama 4, maka beda dari barisan ini adalah 4. Miss tuliskan di sini 7 kurang 3. Bisa juga 11 kurang 7. Bisa juga 15 kurang 11. Bisa juga 19 kurang 15. Dan seterusnya. Kemudian Miss mau tanya U4. U4 itu artinya adalah suku keempat. Sekarang kita lihat. Ini suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Berarti ini adalah suku keempat. Maka U4-nya sama dengan 15. Untuk contoh pertama, Miss minta anak-anak semuanya pahami dengan baik ya nak. Karena untuk seterusnya, itu akan jadi poin penting pada materi barisan aritmatika ini. Untuk lebih paham lagi, kita coba lihat contoh kedua. Ada satu barisan, anggotanya adalah 32, 26, 20, 14, dan seterusnya. Kita masih akan menentukan A, atau suku pertama. Kita lihat yang pertama kali muncul adalah 32. Berarti A-nya adalah 32. Selanjutnya B. Beda atau selisih. 26 ke 32, selisihnya adalah negatif 6. Kemudian 20 ke 26, selisihnya adalah negatif 6 juga. Kemudian 14 ke 20, selisihnya adalah negatif 6 juga. Maka bedanya adalah negatif 6. Terus Miss mau tanya U3, artinya adalah suku ketiga. Kita lihat yang muncul pada urutan ketiga. Ini urutan pertama atau suku pertama. Ini suku kedua. Maka ini adalah suku ketiga. U3-nya adalah 20.